Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel video saya, Edi Munif Channel. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang simple present tense. As usual, dalam video ini kami selalu menyampaikan 3 hal, yaitu pertama, saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai. Kedua, saya akan menjelaskan materi beserta contoh-contohnya. Dan yang ketiga, saya akan memberikan latihan-latihan soal untuk mendukung pemahaman materi. Oke, let's watch the following learning video. Before we continue to watch this video, don't forget to click on the like, bell, comment, and subscribe button. Dalam kompetensi dasar ini, harapan yang ingin dicapai setelah mempelajari video materi pembelajaran ini, kita bisa menerapkan atau menggunakan simple present tense dalam kegiatan kita sehari-hari dengan benar. Well, pada penjelasan pertama ini kita harus tahu definisi simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present is a simple sentence that used at the present time. Simple present adalah sebuah kalimat sederhana yang digunakan pada waktu sekarang. Lalu apa fungsi dari simple present? Simple present tense used to express about the first, daily activity or habitual action. For example, I have breakfast at 7 o'clock AM. Yaitu digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari atau tindakan kebiasaan. Contoh, I have breakfast at 7 o'clock AM. Saya sarapan pada jam 7 pagi. The second, general truth or fact. For example, the sun rises from the eastern horizon. Dan yang kedua, yaitu untuk menyatakan kebenaran umum atau fakta. Contoh, the sun rises from the eastern horizon. Matahari terbit dari ufuk timur. Penjelasan selanjutnya adalah tentang bentuk pola dalam kalimat atau sentence pattern. As you know, bahwa bentuk kalimat ada 2, yaitu kalimat nonverbal atau nominal dan kalimat verbal. Alright, mari kita jelaskan satu persatu. Kalimat pertama berupa kalimat nonverbal, yaitu kalimat yang tidak memerlukan verb atau kata kerja. Bisa berupa adjektif atau kata sifat, bisa noun atau kata benda, dan bisa berupa adverb atau kata keterangan. Pola kalimat yang pertama adalah bentuk afirmatif atau kalimat positif yang berfungsi untuk memberikan informasi atau giving information. Berikut ini adalah pola kalimatnya. Subjek atau pelaku, lalu diikuti to be, am, is, atau are, kemudian non-verb. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. We are happy to hear that. Kami senang mendengarnya. Kata happy adalah adjektif atau kata sifat. I am a fisherman. Saya seorang nelayan. Kata fisherman adalah noun atau kata benda. My mother is a very patient woman. Ibuku seorang wanita yang sangat sabar. Kata patient adalah adjektif atau kata sifat. The students are in the laboratory.
Para siswa ada di laboratorium. Kata in merupakan preposisi yang menunjukkan letak. Pola kalimat yang kedua adalah bentuk kalimat negatif yang berfungsi untuk menyangkal informasi atau denying information. Berikut ini adalah pola kalimatnya. Subjek atau pelaku, lalu diikuti to be, am, is, atau are, dan ditambah kata not, kemudian non-verb. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. We are not happy to hear that. Kami tidak senang mendengarnya. I am not a fisherman. Saya bukan seorang nelayan. My mother is not a very patient woman. Ibuku tidak seorang wanita yang sangat sabar. The students are not in the laboratory. Para siswa tidak ada di laboratorium. Pola kalimat yang ketiga adalah bentuk kalimat interrogatif atau yes no question yang berfungsi untuk menanyakan informasi atau asking information. Berikut ini adalah pola kalimatnya. To be, am, is, atau are, kemudian baru subjek atau pelaku, lalu diikuti kata non-verb, dan jangan lupa tanda tanya. Perhatikan contoh-contoh kalimat ini. Are we happy to hear that? Yes, we are. No, we aren't. Apakah kita bahagia mendengarnya? Ya, kita bahagia. Tidak, kita tidak bahagia. Am I a fisherman? Yes, you are. No, you aren't. Apakah saya seorang nelayan? Ya, kamu seorang nelayan. Tidak, kamu bukan seorang nelayan. Is my mother a very patient woman? Yes, she is. No, she isn't. Apakah ibuku seorang wanita yang paling sabar? Ya, tidak. Are the students in the laboratory? Yes, they are. No, they aren't. Apakah para siswa ada di laboratorium? Ya, mereka ada di dalam laboratorium. Tidak, mereka tidak ada di dalam laboratorium. Next sentence pattern is about verbal sentence, yaitu kalimat yang memerlukan verb atau kata kerja. Pola kalimat yang pertama adalah bentuk afirmatif atau kalimat positif yang berfungsi untuk memberikan informasi atau giving information. Berikut ini adalah pola kalimatnya. Subjek atau pelaku, lalu diikuti verb one atau kata kerja bentuk pertama, atau bisa verb one plus akhiran ses, kemudian ditambah objek atau komplement atau pelengkap. Perhatikan contoh-contoh ini. I sometimes help my father wash his car. Saya terkadang membantu ayahku mencuci mobilnya. They study English twice in a week. Mereka belajar bahasa Inggris 2 kali seminggu. Andy always goes to school by his bike. Andy selalu pergi ke sekolah dengan naik sepedanya. She makes this food deliciously. Dia membuat makanan ini dengan lezat. Pola kalimat yang kedua adalah bentuk kalimat negatif yang berfungsi untuk menyangkal informasi atau denying information. Berikut ini adalah pola kalimatnya. Subjek atau pelaku, lalu diikuti auxiliary atau kata kerja bantu berupa do atau does, lalu ditambah not, kemudian ditambah verb one atau kata kerja bentuk pertama
kemudian ditambah objek atau komplement atau pelengkap. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. I do not sometimes help my father wash his car. Saya terkadang tidak membantu ayahku mencuci mobilnya. They do not study English twice in a week. Mereka tidak belajar bahasa Inggris 2 kali seminggu. Andy does not always go to school by his bike. Andy tidak selalu pergi ke sekolah dengan naik sepedanya. She does not make this food deliciously. Dia tidak membuat makanan ini dengan lezat. Pola kalimat yang ketiga adalah bentuk kalimat interrogatif atau yes-no question, atau kalimat pertanyaan yang dijawab yes atau no. Kalimat ini berfungsi untuk menanyakan informasi atau asking for information. Berikut ini adalah pola kalimatnya. Auxiliary kata kerja bantu berupa do atau does, lalu ditambah subjek atau pelaku, kemudian ditambah verb one atau kata kerja bentuk pertama, kemudian ditambah objek atau komplement atau pelengkap, dan jangan lupa ditambah kata tanya. Kata do atau does sendiri, bila diletakkan di depan sebagai pertanyaan maka bermakna apakah. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Do I sometimes help my father wash his car? Yes, you do. No, you don't. Apakah saya terkadang membantu ayahku mencuci mobilnya? Ya, tidak. Do they study English twice in a week? Apakah mereka belajar bahasa Inggris 2 kali seminggu? Ya, tidak. Does Andy always go to school by his bike? Apakah Andy selalu pergi ke sekolah dengan naik sepedanya? Ya, tidak. Does she make this food deliciously? Apakah dia membuat makanan ini dengan lezat? Ya, tidak. Now, please pay attention to this explanation. Silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Subjek atau pelaku terdiri dari I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, ini atau itu, atau dia benda atau dia hewan. To be present am, is, dan are. Subjek I menggunakan to be am. Dan you, they, we, to be-nya adalah are. Subjek he, she, dan it menggunakan to be is. Next, penggunaan auxiliary do atau does. Subjek I, you, they, dan we menggunakan do. Sedangkan subjek he, she, dan it menggunakan auxiliary does. Berikutnya, subjek I, you, they, dan we menggunakan verb one tanpa akhiran s atau akhiran es, seperti have, watch, play. Sedangkan untuk subjek he, she, dan it, verb satunya harus ditambah akhiran s atau akhiran s, seperti has, watches, plays. Subjek you, they, we merupakan bentuk jamak atau plural form. Contohnya, the students, para siswa, Anton and Andi, Anton dan Andi, 3 lions, 3 singa, you and I, kamu dan saya,
my parents, orang tuaku, etc. Subjek he, she, it merupakan bentuk tunggal atau singular form. Contohnya, my father, Susanti, Ahmad, a book, sebuah buku, the tiger, harimau, etc. Now pay attention. Akhiran es dipakai untuk kata kerja atau verb yang berakhiran s, o, ch, sh, x, dan z. Next explanation is about adverb of time or time signals, atau keterangan waktu yang digunakan di dalam simple present tense. Sometimes, terkadang. Always, selalu. Often, sering. Usually, biasanya. Generally, secara umum. Seldom, jarang. Never, tidak pernah. Ever, pernah. Keterangan waktu ini semua diletakkan sebelum kata kerja atau setelah to be, am, is atau are, atau setelah auxiliary kata bantu do atau does. Every, setiap. Every day, setiap hari. Every month, setiap bulan. Once, sekali. Twice a day, 2 kali sehari. Every Monday, setiap Senin. Keterangan waktu ini semua diletakkan di awal atau di akhir kalimat. Well, gimana? Mudah bukan kita memahami simple present tense? Oke, sekarang kita coba kerjakan latihan berikut ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di Edi Munif Channel dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengunjungi web kami di gubuksinauenglish.blogspot.com. Bye.